Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share cara mengimport database besar di Linux biar nggak bosen ya. Jadi eh, tips kali ini adalah mengimport database apapun itu, aplikasi apapun itu yang formatnya .sql ke dalam Postgre atau MySQL ya. Dimana di sini saya mencontohkan menggunakan MySQL. Jadi biasanya kita kalau mengimport itu kan menggunakan banyak aplikasi ya, seperti mungkin Navigate atau DB Beaver ya. DB Beaver itu yang ada logo beavernya, mungkin SQL Manager dan lain-lain ya. Nah, tapi di sini konteksnya kita ada di ranah Linux. Walaupun menggunakan aplikasi yang tadi bisa ya dengan meremote dari aplikasi tersebut ke server. Tapi di sini saya mencontohkan yang di environment Linux-nya langsung ya. Kenapa? Mungkin ada saatnya teman-teman mengimport database-nya itu di sebuah VPS ya, di sebuah project yang teman-teman kerjakan yang notabene nggak ada GUI di sana ya, nggak ada fasilitas GUI untuk importnya. Jadi kita pure menggunakan command line ya. Baik, di sini saya akan mengimportkan sebuah database yang ukurannya sekitar 400 mega ya. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan aplikasi yang namanya PV. Nah, seperti ini. Nah, pertama kita akan buat dulu database-nya ya. Nah, kita akan masuk dulu ke konsol MySQL-nya. Di sini saya menggunakan MariaDB ya, MariaDB. Kita buat dulu database-nya. Oh, sorry. Belum jalan servernya. Oke, kita jalankan dulu. Oke, sekarang kita coba balik. Oke, sekarang kita akan coba create dulu database-nya. Di sini ya, saya akan coba create database ya. Create database namanya lontar. Oke, quit, sorry. Ya, kita akan coba impor ya. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi PV ya. Jadi PV itu semacam aplikasi pipeline apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat manualnya dengan cara atau dokumentasinya dengan cara mengetik command PV ya. Seperti ini ya deskripsinya. Jadi teman-teman bisa menginstal PV ini, misalkan teman-teman menggunakan Ubuntu, teman-teman bisa menggunakan apt install PV ya, atau mungkin teman-teman menggunakan Fedora dan turunannya, CentOS, Rocky misalkan, atau Red Hat, DNF install dan lain-lain ya. Nah, di sini saya menggunakan Arch ya. Jadi saya sudah menginstalnya. Jadi kalau di Arch atau di Manjaro, teman-teman bisa menggunakan perintah PV seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba. Pertama kita harus tulis dulu scriptnya PV. Oke. PV setelah itu diikuti dengan argumen berikutnya yaitu nama filenya ya. Di sini nama filenya adalah lontar. Nah, karena sudah ada di folder yang sama ya. Tapi kalau nanti teman-teman ada di folder lain, teman-teman harus menuliskan path-nya misalkan home db apa misalkan terus file .sql-nya. Nah, kita ketikkan di sini lontar ya, atau bisa juga seperti ini. Sama aja ya. Lontar. Nah, sekarang kita pakai pipeline ya, atau tanda tanda strip tegak ya, seperti itu yang ada di sebelah quote ya kalau nggak salah di setiap keyboard teman-teman. Dah, kita masukkan command line berikutnya yaitu MariaDB ya. Karena saya menggunakan MariaDB, teman-teman bisa menggantinya dengan MySQL. Setelah itu masukkan seperti biasa seperti ini ya. Terus diikuti dengan nama database-nya lontar. Nah, setelah itu enter. Teman-teman akan ditanya password dari MariaDB atau MySQL dari user yang teman-teman gunakan. Nah, dimasukkan saja.
Nah, di sini, ada yang namanya proses yang berjalan ya, di mana notabene kalau teman-teman menggunakan MariaDB biasa ya, atau MySQL biasa kan nggak kelihatan tuh prosesnya, dan bosenin gitu, kita nggak tahu kapan selesainya, terus, prosesnya sudah berapa persen, dan lain-lain seperti itu. Jadi dengan menggunakan PV ini, teman-teman bisa memonitor, progresnya itu sudah sampai mana saja. Nah, PV ini saya kenal waktu saya mengalami insiden di mana ada kebakaran database ya, kebakaran dalam artian, database-nya hilang gitu. Terus ada backupnya dan backupnya lumayan besar waktu itu sekitar 4 giga gitu. Nah, saya merestorenya itu dengan menggunakan PV karena 4 giga itu ditunggu lama, Bro. 4 giga itu ditunggu nggak kelihatan gitu prosesnya sampai mana gitu kan ya. Walaupun sebenarnya pakai Navigate atau apapun bisa, tapi waktu itu menggunakan Navigate malah nggak jalan, nggak selesai-selesai gitu ya, nggak stabil gitu. Nah ini waktu menggunakan PV itu cepet cepet dalam kurun waktu 4 giga itu 3 jam ya. Nah cepet enggaknya itu tergantung dari infrastruktur dari server atau VPS yang teman-teman gunakan. Kalau VPS teman-teman itu bagus, misalkan menggunakan SSD gitu ya, dan core-nya bagus atau write write di SSD-nya itu bagus, maka prosesnya akan cepat dan estimasinya itu bisa lebih cepat. Seperti itu. Di mana di sini saya mengimport 400 mega, estimasinya sekitar 2 menit lagi ya, di sini 2 menit lagi untuk selesai, seperti itu. Jadi menggunakan PV ini sangat cocok untuk teman-teman yang punya project, mau pindahan VPS gitu ya, mau mengimport database-nya bisa menggunakan PV ini. Dan, PV ini juga bisa dikombinasikan dengan script yang lain ya. Misalkan teman-teman, PV-nya itu apa, mau recover database-nya itu dalam format tar gz gitu ya misalkan, atau gz misalkan. Jadi kan kadang-kadang ada yang tar gz gini ya. Nah, itu bisa atau kadang juga GZ gini. Cuma yang tar GZ saya belum pernah coba berhasil ya, tapi yang GZ berhasil. Jadi, kalau nggak salah itu tar misalkan nama filenya misalkan file.sql.gz misalkan atau ganzip ya, terus di sini ganzip aja gini kalau nggak salah ya waktu itu. Terus diikuti dengan MySQL-nya in negative view atau strip u user terus passwordnya seperti ini. Itu kalau dalam Gesen. Nah gimana ceritanya kalau misalkan Postgre gitu ya, kalau Postgre atau yang lain misalkan, saya kurang paham untuk itu ya, tapi intinya bisa pakai command line setelah setelah PV ini seperti itu. Oke, sembari kita tunggu ya, sekitar 2 menit lagi. Oke, proses import sudah selesai. Mari kita coba lihat bagaimana hasilnya. Di sini saya menggunakan viewernya ya atau aplikasi manajernya via browser menggunakan namanya Adminer ya. Nah, di sini saya akan coba masukkan. Nah ya, di sini saya coba cari lontar. Nah, ini ya. Jadi ini adalah struktur database yang sudah saya masukkan ya. Jadi atau database yang saya masukkan. Jadi bukan sesuai ya, tapi masuk dengan aman gitu ya. Jadi terkadang juga ada masalah-masalah yang muncul ya terkait, perbedaan collection-nya atau apapun itu yang nanti teman-teman bisa temui dan bisa di-searching ya solusinya. Jadi, saya share pengalaman saya jadi menggunakan PV ini sangat seru ya. Jadi kita bisa mengimport database dan kita tahu bagaimana prosesnya sedang berjalan gitu. Adapun nanti, dia itu bisa stuck dan dia akan ngasih tahu stucknya di apa, karena mungkin collection-nya nggak sama ya antara perpindahan dari MariaDB ke MySQL misalkan. Kan misalkan teman-teman pakai Aria Engine misalkan, storage engine-nya menggunakan AriaDB,
pindah ke MySQL ya, di mana MySQL juga nggak ada AreaDB di sana. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktu tontonnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, atau share video ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.